nggak mentes ya. Dulu kalau rekan-rekan sekalian pada saat saya kabarin bank kan juga sering ngomong begitu. Kalau peneliti pengennya punya semua punya judul ya, yang anggarannya cuma 50 jutaan per tahun. Kamu jadi apa? Ada yang maju ke saya, Pak, saya sudah 2 tahun nggak dapat judul. Judul apa? Oh, ternyata tidak judul penelitian. Ya apa mau meneliti apa? Gitu ya. Jadi saya kira ini yang dirasakan oleh Bapak Presiden dengan 26 triliun setiap tahun, hasil penelitiannya tidak pernah dilaporkan main programnya atau masterpiece hasil penelitian kita. Nah, itu saya sering bilang, setiap pusat nggak perlu meneliti banyak-banyak. Setiap pusat mempunyai satu masterpiece penelitian. Itu yang dulu saya bilang kan sering istilahnya business turnaround, dari merugikan menjadi menguntungkan. Ya. Jadi Litbang ini juga harusnya, Litbang ini kan PU-nya kecil, PU kecilnya PUPR ini kan, semua sumber daya ada di sini, sumber daya manusianya, alatnya, ilmunya ada di Litbang, ya. Bukan di Direktorat Jenderal. Ya. Satu itu dasarnya saya. Yang kedua, dengan visi Pak Presiden itu semua akan dilebur. Terus dibentuklah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Oke. Kebetulan saya bersama Presiden kemarin ke Busan itu, ke Korea Selatan. Di sana juga kita ketemu dengan para peneliti dan istilahnya peneliti dan ilmuwan Indonesia yang sedang belajar dan sedang bekerja di Korea. Temu. Ya, kenapa di Korea kok maju? Memang karena researchnya dia kuat dan maju. Tapi yang namanya research di Korea bukan oleh pemerintah. Jadi di sana namanya ada pemerintah sebagai universitasnya istilahnya. Universitas researchnya itu pemerintah yang mengelola. Tapi fakultasnya ada di Samsung, ada di Hyundai, ada di K-Water, ada di macam-macam, ada di KRC, Korean Rural Corporation, kan? Jadi semua termasuk di universitas. Jadi itu termasuk fakultas researchnya. Pulang di sini saya telepon itu Pak Bambang Brojo. Mas, ini ada ide bagus ini. Jadi BRIN sampai dari universitas ya. Kemudian fakultasnya dari KL masing-masing. Mau tetap jadi research. Jadi semua nanti riset dikomando oleh beliau. That's fine. Saya buat, kalau mau itu saya support. Nah setelah itu sidang kabinet. Saya kira teman-teman dapat satu lembarnya itu. Dapat semua? Itu memang sengaja saya kasihkan teman-teman. Saya kaget betul karena di dalam sidang kabinet itu contoh yang diambil adalah PUPR. Oke, saya marah karena beliau nggak ngomong saya. Oke. Jadi contohnya bahwa beliau sudah nunjuk pus jalan dan jembatan, pus kim, pus air akan diambil oleh BRIN, yang tinggal hanya puska KPT. Saya diem aja. Sudah sampai selesai saya angkat tangan. Saya sengaja angkat tangan supaya direkam, karena dalam sidang kabinet itu pasti direkam. Oke. Saya sampaikan pada Bapak Presiden, saya kembali ke kita bahwa Litbang itu bukan pure research. Makanya untung beliau juga mempunyai data anggaran penelitian di PU itu kecil, ya kecil dibandingkan yang lain-lain kecil. Karena kita kan banyak aktivitas nih, pengembangan, bukan research. Makanya itu kita bukan pure research. Saya ingin kembali ke kita,
Jadi sebagai backbone-nya inovasi dan teknologinya PUBR itu ada di Litbang ini, sehingga akan saya ambil organisasinya ini ya. Pusjalan menjadi fintech-nya Bina Marga, Puskim menjadi fintech-nya Cipta Karya, Pusair menjadi fintech-nya SDA. Semua Menteri Pertanian, Menteri LHK dukung, malah ikut sama dengan PU. Oke, jadi kemudian kita susun organisasi dengan ide itu dengan sama Bu Sekjen dan semua salah satu Bu Sekjen dan Pak Irjen. Jadi dan tadi saya akan ketemu Pak, jadi ini kebetulan juga tadi ada Pak Menpan dan saya tanya itu sudah di mudah-mudahan jadi tanda tangani dan itu sudah disetujui oleh, karena makanya saya sampaikan di sidang kabinet, jadi pada saat dibahas di Menpan nggak ada masalah ya. Itu secara organisatoris. Secara moral saya tidak ingin berbuat salah dua kali, karena seperti halnya tata ruang yang begitu dipindah ke ATR saya serahkan, yes, gitu kan. Tapi ternyata banyak teman-teman yang tidak happy di sana dan saya nariknya susah. Saya tidak ingin itu terjadi, jadi saya amankan ini dulu, masuk sini. Ya. Kalau itu tetap nanti dengan mudah akan digoyang atau akan digeser. Ya, akan diambil itu dengan mudah. Tapi kalau sudah nggak ada Litbang, mau ambil apa dia? So, Ibu Bapak sekalian, dari segi organisatoris nanti kita kembali kali dulu Direktorat DPMA ya, masalah jalan, Direktorat Pendidikan Masalah Jalan DPMJ, DPMA di sini, Direktorat Pendidikan Masalah Air, dan DPMB, Direktorat Penelitian Masalah Bangunan. Tapi kalau yang mudah-mudah nggak ngerti sejarahnya itu, ya. Dulu masih tahu masuk Gunung Galunggung dulu meletus, saya sudah ikut seminar di DPMJ, ya. Namanya dulu DPMJ, Direktorat Pendidikan Masalah Jalan. Okay. Jadi secara organisatoris, insya Allah segera akan merger kita hanya kotaknya saja, semua balai-balainya tetap. Jadi saya tidak ingin merubah banyak supaya tetap berlanjut terus. Kemudian yang kedua, secara organisatoris kegiatannya. Jadi kegiatan kisah ini jalan terus, ya. Tapi kalau yang penelitian ini transisi, ya, kalau masih bisa direvisi. Kalau nggak ya jalan terus. Ini bukan tahun transisi supaya jangan mandek, jalan terus. Ya. Untuk kemudian tahun depan disusun program yang beda lagi. Orangnya, penelitiannya, kalau nanti di sana kami diskusi dengan Pak Ari, peneliti dan rekayasa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita ingin pada jabatan fungsional yang menghargai keahlian. Ya, jadi kalau kita nanti pasti nanti ada jabatan nasional. Tapi kira-kira nanti menurut saya akan lebih banyak rekayasa atau jabatan fungsional. Nanti Pak Ari yang bisa jelaskan. Bagi para peneliti yang ingin pindah ke LIPI, silakan. Tapi bukan karena perintah saya. Oke? Karena saya nggak berani itu. Dan nasib orang ke depan. Oke? Jadi kalau mau peneliti tetap peneliti, silakan. Bukan di sini tempatnya. Kalau peneliti nantinya, ya. Kepastian karena di dalam konsepnya BRIN, Litbang ini pus jalan, pus kim, pus air, kita di BRIN masuk ke dalam organisasi LIPI. Bukan berdiri sendiri, tapi di bawah LIPI karena peneliti. Ya. Jadi
Kalau itu saya tidak berani menahan atau memerintahkan atau menyarankan. Tapi organisasi adalah kewenangan dan tanggung jawab saya. Orangnya silakan. Ya, kalau jelas semua. Makanya saya bilang saya tidak ingin salah 2 kali. Nanti saya pensiun dirasani kok nggak pernah 2. Saya nggak mau. Organisasi itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab saya sebagai koordinator di PUPR ini. Saya kira itu yang bisa, yang secara garis besar organisasi, kegiatan dan SDM-nya. Organisasi balai-balai misalnya di air ini masih ada BHGK masih tetap. Okay? Mungkin kalau yang hidrologi dengan lingkungan keairan jadi satu, termasuk kualitas air supaya juga nggak ngecer-ngecer, itu kan sama itu, ya kan? Sungai tetap, okay? Laut tetap, rawa tetap, ya, sampah tetap, ya. Jadi semua masih tetap, jadi tidak terlalu banyak perubahan sehingga masih jalan terus di jalan juga sama. Menurut saya tidak ada yang berubah banyak. Di Puskim mungkin karena kita akan menuju ke smart city, jadi akan ada, saya ingin men-training 20 orang ke Korea, bukan training kelas tapi juga di sana kan sedang ada Busan Eco Smart City gitu. Saya ikut groundbreaking-nya di sana. Jadi rawa-rawa jadikan smart city. Jadi ada konsepnya, ada pelaksanaannya. Ini ada 20 orang yang akan kita seleksi menjadi core timnya PU untuk smart city. Itu nanti masuk di Fintech Cipta Karya. Buat dari baik dari teknik, sipil, arsitek, financing, regulation, semua ada di situ. Menuju ke smart city. Jadi itu jelas sekalian untuk introduction-nya, pengantarnya. Kalau mau ada diskusi ini 50 orang, kalau sama masing-masing 5 menit, 250 menit. Kita masih cukup waktunya, masih berapa jam. Mengajak lembur-lemburan dengan saya, ayo. Ya, I'm more than happy to stay here till in the morning. Supaya semua puas. Okay. Enggak ada masalah buat saya. Ini saya dalam lega saja, ya, untuk bisa menarik ke fintech. Okay. Saya kira itu Bu Sekjen, mungkin ada tambahan. Jadi kebetulan Pak Bambang selama ini aku ini dicurhati, ya, kepala LIPI mau jadi musuh sama saya. Ceritain bukan. Silakan kalau ada tambahan. Nah, supaya tidak keliru curhatnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Menteri, Pak Dirjen, Pak Polhukam dan Pak Ari Setiadi, yang saya banggakan para sahabat saya peneliti utama, para perekayasa utama dan juga seluruh pejabat visioner peneliti dan perekayasa di Gabungan Balitbang Kementerian PUPR. Tadi melanjutkan yang Pak Menteri dulu, yang barusan karena takut keliru. Jadi Pak, ini untuk mendukung sebenarnya. Jadi memang kelihatannya kita, kalau kita mengambil tetap litbang itu sudah bisa dikatakan 90% akan ke BRIN gitu. Kan tadi ini sebenarnya yang atas itu kan sudah diberi contoh. Jadi sekarang itu memang jangan teman-teman terjebak, loh ini yang lain tetap litbang kok, PUPR mengambil sikap berbeda. Alhamdulillah berbeda.
malah Pak Kepala LIPI-nya jadi kuciwo gitu kan, karena takut kalau kementerian lain jadi ikut langkah-langkahnya Kementerian PUPR gitu. Mereka ketakutan karena kalau banyak yang mengikuti langkah PUPR kan BRIN-nya jadi nggak bisa berdiri tegak gitu ya, artinya banyak yang nggak ikut gitu ya. Jadi saya dari awal sudah mengira ini pasti jebakan aja untuk kita tetap diberi kesempatan untuk boleh balita. Teman-teman jangan kecewa, malah menurut saya Pak Menteri sudah sangat bagus strateginya. Saya bilang ke Pak Bambang, saya bilang ya adu strategi maka kan sama PU. Maksudnya buktinya dia masih tetap sama saya Pak. Tapi adu strateginya kan. Nah, jadi seperti itu kisahnya. Ya kami tentu saja sangat mencintai Balitbang PUPR. Tadi kan tugas-tugasnya saya kira memang masih inline dengan pekerjaan PUPR. Jadi sangat-sangat dibutuhkan di dalam kita bisa membentuk tadi misalnya standar pedoman yang memang diperlukan oleh teman-teman Direktorat Jenderal Teknis gitu ya. Nah ini kan kita tadi harus strategi bagaimana ini tetap ada di PUPR. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, perpindahan jabatan fungsional ini dibuka gitu ya. Jadi saya kira tidak ada masalah kalau yang masih ingin tetap berada di Kementerian PUPR untuk tidak tetap menjadi peneliti misalnya gitu ya. Kalau saya juga tidak balik ke peneliti, tapi belum diizinkan, belum dapat surat Pak Menteri, tapi saya sudah mengajukan untuk menjadi asesor saja gitu. Karena kata teman-teman bukan enak sama Pak Bambang di sana, wah berantemnya lebih seru lagi, debatnya lebih seru lagi nanti kalau saya ikut-ikut di LIPI gitu, ya kan. Jadi saya masih mencintai PUPR, jadi saya ingin tetap di sini, makanya saya memilih jabatan fungsional yang masih memungkinkan saya bisa bekerja di sini gitu. Kalau saya kan peneliti nih, bukan saya tidak cinta peneliti, karena menurut saya juga sudah lewat usianya menjadi orang yang banyak mimpi. Dulu kan masih muda gitu ya, kalau sekarang tua udah susah mikir yang ini mungkin ya, inovatif gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi perpindahan dimungkinkan, dan juga yang kedua diupayakan sebelum Juni 2020 agar tidak mengalami kesulitan, karena kalau sudah lewat Juni 2020 akan dilihat angka kredit yang misalnya gini, sekarang saya ambil asesor, kalau sekarang otomatis karena saya peneliti utama bisa jadi asesor utama directly gitu. Tapi kalau nanti sesudah Juni saya dicek untuk menjadi asesor utama saya punya apa saja gitu. Jadi ini ya, saya kemukakan supaya teman-teman bersiap-siap yang memang nanti dicek. Kami juga dengan Pak Kepala Biro ini saya kira kita juga akan memberikan informasi yang diperlukan untuk setiap jabatan fungsional yang aplikatif di Kementerian PUPR. Tentu saja yang utama adalah jabatan fungsional yang terkait dengan pekerjaan PUPR. Nanti persyaratannya apa, ininya apa, teman-teman supaya mengerti, oh saya pekerjaan seperti ini. Nanti Pak Ari juga kemarin sudah berjanji untuk memberikan di lingkup perekayasaan. Saya kira ini kita semua untuk memudahkan teman-teman memahami sehingga bisa mengukur diri kira-kira kalau masih ingin di PUPR seperti apa. Tadi Pak Menteri kan juga menawarkan silakan kalau yang mengambil sebagai peneliti ya akan bekerja di LIPI, tidak apa-apa. Itu kan sudah pilihan sendiri, bukan dipindahkan gitu ya. Sehingga tanggung jawab jadi diri sendiri. Kalau memang merasa saya lebih pasnya di sana, kan tidak ada batasan. Jadi sekali lagi untuk perpindahan jabatan dimungkinkan dan sebaiknya sebelum Juni 2020, dan kami juga harus segera menyampaikan ke teman-teman persyaratan atau bukan persyaratan, lebih kepada kenaikan angka kredit dupaknya itu apa sih isinya gitu. Jadi supaya paham kalau ini teman-teman mungkin lebih tepat ada di mana. Saya kira itu Pak Kamanda. Terima kasih. Terima kasih Bu Sekjen. Kalau tadi saya dengar doa, kan ada amin kan, hati-hati. Karena doanya
kami insan PU, bukan insan Balitbang. Ya? Dan bapak-bapak semua amin. Ada yang dengerin itu? Oke, jadi itu yang aja ya. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu, karena ini adalah kebijakan nasional kalau tentang jabatan fungsional itu adalah kebijakan nasional, ya. Nah, kalau saya tanya Pak Ari kalau di PU ini yang cocok apa? Rekayasa. Dan apa yang kita lakukan bisa di ya. Tapi kalau peneliti memang kan dulu bilang kami peneliti itu independen. Tapi yang dikarenakan independen apa? Saya RPDW. Ya. No, Anda ada peneliti Kementerian PUPR. Sekarang dulu saya sering bilang, Bapak itu dipanggil untuk jadi keynote speaker karena peneliti, karena benderanya PUPR. Ya, jangan lupa itu kalau saya selalu dulu bilang, jangan lupa, oh pas saya dipanggil ke sana sebagai apa? Peneliti. Peneliti apa? Menang. Kalau Anda peneliti bukan peneliti PUPR, belum tentu. Jangan mengulangi nanti PUPR-nya. Nah, gitu kan. Kalau saya, jadi dengan bapak saya sudah setiap tahun bisa nulis 2 paper. Satu paper berapa bulan Anda nyiapin? Penelitiannya berapa bulan? 3 bulan? Nulisnya berapa bulan? 2 bulan? 5 bulan. Kalau 2 paper, 10 bulan. Terus sampai yang bergabung di organisasi kapan? Coba. Ya. Jadi saya kira kita Bapak harus juga mempunyai moral obligation. Kalau Anda nanti di Direktorat ini pasti akan terus dituntut pekerjaannya yang berhubungan dengan organisasi, kebutuhan organisasi. Ya. Jadi saya kira itu Bapak sekalian mengajak saya kan mantan kembali ngerti. Ya, teman-teman Bapak, gitu kan. Nggak tahu ini masih balik lagi nggak? Dulu peneliti itu ngurusi pom bensin, nah. Peneliti itu harusnya punya tim keuangan, jadi fokus di penelitian, nggak sampai ngurusi pom bensin. Masih ada itu? Masih ada? Masih ada kan? Saya ingat itu. Makanya saya tempatin, saya bikinkan tempat yang bagus. Ini ada administrasinya sendiri, punya staf administrasi yang membantu penelitian, pasir sendiri. Jadi masih level itu kan. Sekarang kalau ada nanti di Bapak sekalian di bidang teknik pasti akan dituntut lebih banyak kepada perekayasaan. Sebelum diskusi mungkin Pak Irjen ada tambahan? Terima kasih Pak Menteri. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat saja Pak. Jadi mungkin saya kira dengan kembali ke kita di Puslitbang menjadi seperti zaman saya kuliah mencari data dulu Pak, DPMA kalau saya di AR. Nah ini saya kira akan semakin memberikan kekuatan bagi Direktorat Jenderal Pelaksana dan juga mungkin lebih produktif karena hasil penelitiannya tidak untuk diteliti lebih lanjut tapi langsung diimplementasikan. Yang kedua Pak, kemarin dari diskusi dengan Kemenpan, dengan Bu Sekjen, saya kira nanti di Puslitbang ini menjadi Ditbinteknya pada Direktorat Jenderal, ini fungsinya adalah sebagai penyusun NSPK. Sedangkan Direktorat Pelaksana yang ada di Direktorat Jenderal ini bisa fokus kepada pelaksanaan. Saya kira itu yang mungkin menjadi kekuatan baru kita dan bisa disinergikan langsung di bawah Direktorat Jenderal. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan sistem
pengendalian internal. Kalau selama ini barangkali mitranya Puslitbang banyak dengan Inspektorat Jenderal Pak di dalam rangka menindaklanjuti memperkuat audit teknis kita. Tapi ini barangkali nanti juga menjadi memperkuat Direktorat Jenderal dalam kepatuhan internal di Direktorat Jenderal masing-masing. Jadi saya kira itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widi. Jadi Bapak sekalian, selama ini kalau Bapak sekalian rekan-rekan sekalian rasakan, kalau Direktorat Jenderal punya masalah, pasti di posisi saya libatkan Litbang. Karena saya, Pak Ali, masih percaya, pasti percaya bahwa Litbang masih punya kemampuan itu. Ya. NSPK misalnya, selama ini yang bikin NSPK siapa? Sekjen. Tapi yang ngerjakan siapa? Jujur, ayo. Konsultan mana? Konsultannya nih, beliau nih. Ya kan? Ya kan? Jadi, udah tahu, saya tuh Bapak Litbang, Irjen 6 tahun jadi ngerti. Jadi sekarang kita malah lebih clear lagi. Nanti Bintek itu ada menyusun NSPK, Direktorat Jenderal, Direktorat lainnya yang bertanggung jawab melaksanakan NSPK itu, memonitor pelaksanaan NSPK itu, oke? Jadi saya kira lebih jelas opsinya nanti, ya. Saya kira itu Pak Ali, tambahan? Hah? Enggak, kalau ada tambahan kemarin diskusi. Apa Pak Ali? Baik, terima kasih Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Bapak Irjen, Bapak Litbang, dan sahabat-sahabat saya semuanya. Izinkan saya ingin menyampaikan, mungkin pandangan saya salah ya. Jadi saya akan menempatkan juga pengalaman, mohon izin Bapak Menteri, pengalaman saya. Kemudian yang saya tangkap dari keresahan teman-teman semuanya Bapak. Saya mohon ada satu tabel yang dibuat oleh Ibu Ira, Ibu Kabuskin dan teman-teman. Izinkan saya menyampaikannya Bapak. Tapi yang pertama Bapak dan Ibu semuanya, mungkin saya salah, tapi saya adalah orang yang senang tantangan. Saya nggak senang kemapanan. Ya. Pasti ada yang senang kemapanan, ada yang senang tantangan. Ini yang satu menjadi nanti pilihan Bapak dan Ibu semuanya. Yang kedua, background saya adalah memang kerekayasaan Bapak Menteri. Namun demikian, karena saya kemudian dipindah jadi struktural Pak. Pada saat itu rekayasa tidak boleh merangkap dengan struktural Pak. Saya harus berhenti, kemudian oleh bidang SDK saya dipindah Pak. Dan itu turun. Pasti nanti Bapak akan nanya, jawaban saya turun atau tidak? Saya pernah turun Pak. Kerekayasaan saya sudah 4B karena pindah ke peneliti, karena beda cara menilainya saya turun menjadi 3D. Fine. Saya ngerintis lagi, karena peneliti boleh merangkap jabatan struktural pada saat itu. Setelah itu saya naik cepatnya dipindah ke Direktorat Jenderal. Sama sekali nggak boleh lagi kan, saya berhenti lagi. Ya, saya cukup lama juga di Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air. Kemudian dipindah oleh Pak Menteri ke Balitbang. Saya akan merintis lagi, oleh Pak Menteri dipindah lagi ke bidang marga. Tapi saya memang nggak pernah minta jabatan, bisa dicek ke Pak Menteri, tapi saya tidak pernah menolak tugas ya, dimanapun, karena saya senang tantangan. Semuanya menarik. Demikian juga penugasannya. Kalau boleh saya laporkan,
Kalau ditanya bidang spesialisasi saya apa sih, bukan ya. Kalau saya boleh bilang adalah di bangunan hidrolik, super spesialisnya lagi di river morphology. Dipindah ke Dirjen SDA, saya ditugaskan ke bina penata gunaan sumber daya air, di mana tugasnya berbeda sekali. Lebih kan tugas utamanya bikin pola dan rencana ya. Jadi strategic plan, bagian implementation plan, jauh sekali. Kemudian oleh Bapak Menteri dipindah ke Bina Marga. Jauh lagi sama sekali, aku nggak punya itu kan ya. Tapi itulah yang menariknya gitu kan ya. Setiap hal setiap baru sehingga saya harus belajar terus. Kemudian menindaklanjuti yang tadi Pak Menteri sampaikan, saya juga menghadapinya. Misalnya peneliti minta judul penelitian, Pak, saya nggak bisa nulis kalau saya nggak punya penelitian. Oh ya, saya pernah memberikan tantangan. Oke, saya nggak pernah pegang penelitian gitu. Dari dulu Pak, saya nggak pernah bilang. Kita sama-sama nulis, ya kita serahkan yang mana yang lebih bagus oleh penilai yang independen. Penelitinya nggak berani. Tapi Bapak Ibu, saya berani ya berkompetisi bukan karena saya pandai. Saya nggak pernah merasa pandai, tetapi satu, saya punya pengalaman lapangan yang lebih panjang. Karena saya selalu bekerja bersama ya semuanya, di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, ya kaitannya juga dengan jembatan, ya dengan Direktorat Bina Marga. Yang kedua adalah jejaring kerja saya lebih luas, ya karena saya nggak mau terkumpul. Yang ketiga, biaya yang saya quote-unquote bisa gunakan lebih besar. Kenapa? Karena yang saya lakukan adalah langsung diterapkan oleh Direktorat Jenderal terkait. Ya, yang ingin saya tekankan di sini adalah kalau kita bergabung, ya, yang bisa Bapak gunakan ya untuk berkreasi dan lain-lainnya akan lebih besar karena langsung match dengan apa yang akan diterapkan di lapangan. Ya, jadi yang kita lakukan adalah sebetulnya adalah satu, kita ke lapangan, lihat permasalahan lapangan seperti apa, kita ke meja, kita coba menganalisisnya, kita punya laboratorium, kita coba di laboratorium, kita susun menjadi desain dan diterapkan di lapangan, kita evaluasi lagi berapa kum yang bisa kita kumpulkan dan berapa tulisan yang bisa kita tulis. Ya, saya ditanya oleh Pak Menteri yang tadi nulis berapa jam gitu, Pak, buat saya tulisan dan kum adalah bonus, ya. Tapi yang utama adalah kontribusi. Tapi kalau saya bilang saya itu di belakang saya banyak ya, ada teman-teman semuanya ini. Kontribusi bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mohon maaf ya, jadi saya dibalik bahwa kum dan tulisan itu adalah bonus. Yang utama adalah mengenai hal tersebut. Ini saya sedikit. Kalau Anda mencari kum, dapatnya kum, dapat, tapi ya kum atau itu maksudnya dia. Anda kerja untuk PU, bonusnya kum, itu dapat 2. Kerjanya kalau saya dengan manajer, kalau Anda kerja untuk dunia, dapatnya dunia. Tapi kalau Anda kerja untuk akhirat, dapat bonus dunia. Untuk PU, nulis dan kum itu bonusnya. Itu yang mungkin, karena beliau nggak ngitung lagi. Tapi kalau Anda ngitung, ya dapat wis mesti iso pinter kabeh. Tapi ya kum tok itu dia. Percaya.
sama perjalanan karir beliau dengan saya. Kalau ibu bapak lihat, kan bodoh. Ya, saya S3 pertama di PU ditaruh di gambut, wah katanya persegi di gambut kan. Pulang lagi di proyek itu, bukan di proyek itu, di rumah sadar ya, S3 pintu, macam menarik. Tapi siapa yang minta? Gak ada yang minta. Di proyek itu saja 5 bulan, karena sisanya saya harus sekolah. Ya, dapat hilang. Itu ada sekalian ya. Apa yang disampaikan oleh beliau? Beliau sebelum saya minta jadi dirjen bina marga setelah Pak Ari, saya yakin Pak Ari bisa. Tapi yang saya pentingkan untuk Pak Ari bisa menularkan pola hidup Pak Ari terhadap bina marga. Sekarang orang bina marga kehilangan Pak Ari, merindukan dia. Tanya semua orang bina marga. Orang merindukan Pak Ari itu solutif ini macam-macam, saya cuma dengerin aja. Pertama kali mau ini bukan orang bina marga, saya diem aja. Karena yang bisa penting kan buat Pak Ari di sana menularkan pola hidup. Karena kalau ilmunya pasti bisa. Kalau nggak bisa ada dari fasa, ya pasti tanya kan kalau nggak bisa, terus mesti. Jadi saya kira ini saya perlu sekali makanya saya terima kasih. Ya. Dia bilang nulis dan kum itu adalah bonus. Saya artikan itu tadi, saya baru dengar ini. Terima kasih Bapak Menteri. Ada satu kesalahan yang saya buat. Nih, ketika teman-teman mengurus paten, kami di Pustaya tidak pernah mengurus paten, Bapak. Karena penggunanya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sendiri. Tapi saya diingatkan oleh Bapak pada saat itu Pak Kapus Kim, paten itu harus diurus. Mau for free dan lain-lain itu urusan yang lain. Karena kemajuan suatu bangsa itu diukur dari jumlah patennya berapa. Baru Bapak Menteri kami mengurus paten-patennya dan alhamdulillah kayaknya insya Allah banyak. Dan itu kita dapatkan langsung diuji di lapangan. Ada dari blok beton terkunci, ada sentrep. Ya. Kalau mau ada pelintas rakit, Pak, baru pertama di Indonesia dibangun adalah hasil dari Bank Sumber Daya Air, Pak. Kenapa kita bisa lakukan sama-sama? Karena kita dekat sekali dengan Dijen SDA, apalagi kalau digabung di sana. Ya. Namun demikian sekarang saya menyuarakan Bapak Menteri ke keresahan teman-teman ini, Bapak. Ini dibuat oleh timnya Ibu Ira, Bapak. Ini perbandingan antara peneliti rekayasa, kemudian di sini adalah jawabannya PUPR, Pak. Jadi ini adalah teknik bangunan perumahan, teknik penyihatan lingkungan, kemudian ada koordinat jalan. Karena yang buat dari skill intinya adanya. Yang pertama mengenai pendidikan, Bapak. Di metanya adalah S2, S3, kemudian kalau peneliti, Bapak. Kemudian rekayasa dari D3 sampai S2. Ya, S3 wajib kalau ingin jadi profesor. Namun demikian profesor ini masih di PAN-RB, Bapak. Tapi nantinya jadi rekayasa bisa jadi profesor juga, Bapak. Kemudian di Jakum PUPR di sini D3 sampai S2, S3-nya tidak wajib, Bapak. Yang berikutnya gelar akademis tertingginya adalah yang kedua peneliti dan rekayasa adalah profesor, sedangkan di Jakum PUPR adalah Jakum utama. Kemudian karya tulis ilmiahnya
rekayasa utama kan? Nantinya rekayasa utama, tapi akan diusulkan bisa jadi profesor juga. Oh ini usulan atau apa ini? Nah yang ini sudah belum Bapak, belum.